Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekarang kita akan membahas materi trigonometri dengan submaterinya aturan sinus kosinus. Ketika kita membahas tentang trigonometri, artinya kita akan membahas hubungan atau keterkaitan antara segitiga dengan sudut. Sebagaimana yang telah dipahami bahwa trigonometri ini merupakan salah satu cabang ilmu matematika yang membahas keterkaitan antara segitiga dengan sudut atau relasinya antara segitiga dengan sudut. Oleh karena itu, sebelum kita masuk ke aturan sinus kosinus, tentu kita harus mengingat kembali materi sebelumnya, yaitu ada sudut dan juga segitiga. Oke, sudut bisa dilihat pada tampilan, ada beberapa bentuk sudut, ada beberapa ukurannya, ada yang 1 derajat, 45 derajat, ada 90 derajat, itu setara dengan pi per 2 radian atau 1/4 putaran. Kemudian ada 135 derajat. Tentu dalam pembelajaran trigonometri ini, ataupun ketika nanti kita belajar tentang aturan sinus kosinus, kita juga harus paham tentang konversi sudut. Jadi kalau 270 derajat itu setara dengan 3 per 2 V radian. Ini ada 360 derajat, setara dengan 2 V radian dan setara dengan 1 putaran lingkaran. Bisa dilihat pada layar, di sana ditampilkan 7 buah sudut dengan ukuran yang berbeda-beda. Mulai dari 1 derajat, 45 derajat, 90 derajat, 135 derajat, 180 derajat, dan 270 derajat, hingga yang 1 putaran penuh yaitu 360 derajat. Pada layar terdapat beberapa segitiga, yang ini segitiga siku-siku dengan siku-siku di B, segitiga ABC siku-siku di B. Kemudian yang ini, kita pandang segitiga yang dengan ruas garis warna hitam. Kita pandang segitiga ABC, ini adalah segitiga tumpul. Kemudian segitiga yang berada di dalam lingkaran yang berikutnya, segitiga ABC, ini adalah segitiga lancip, dilihat dari sudutnya. Jadi dilihat dari besar sudutnya tadi ada segitiga siku-siku, segitiga tumpul, dan segitiga lancip. Sedangkan kalau kita lihat dari panjang sisinya, yang dalam lingkaran ini, segitiga ABC yang berada di dalam lingkaran ini segitiga sama kaki. Kemudian yang ini, segitiga sembarang. Artinya panjang sisinya tidak sama. Yang ini segitiga siku-siku, ya segitiga siku-siku tapi tidak sama kaki. Pertanyaannya, pada bagian mana kita harus menggunakan aturan sinus dan kosinus dalam segitiga yang ada pada layar ini? Pertama kita lihat dulu segitiga siku-siku.
Kita lihat segitiga siku-siku ABC dengan siku-siku di B. A kecil ini adalah panjang sisi di depan sudut A. Kemudian B kecil ini panjang sisi di depan sudut B. C kecil ini panjang sisi di depan sudut C. Sekarang kita lihat dulu jika diketahui sudut A. Jika sudut A-nya diketahui, maka kita bisa gunakan perbandingan trigonometri pada segitiga siku-siku ini. Ini adalah perbandingan yang berlaku pada segitiga siku-siku. Sekarang kita lihat pada layar monitor, jika kita memiliki suatu segitiga ABC, namun segitiga tersebut bukan merupakan segitiga siku-siku. Seperti yang terlihat pada layar, ada segitiga ABC, di mana sudut B-nya adalah sudut tumpul, dengan A kecil itu panjang sisi di depan sudut A, B kecil panjang sisi di depan sudut B, dan C kecil panjang sisi di depan sudut C. Ini merupakan segitiga tumpul. Kemudian kita lihat gambar yang kedua. Di sini ada segitiga ABC, di mana segitiga ABC ini adalah segitiga lancip. Kalau dilihat berdasarkan sisinya, ini segitiga sama kaki ya, segitiga sama kaki. Sama ini ada A kecil, panjang sisi di depan sudut A, B kecil, panjang sisi di depan sudut B, dan C kecil, panjang sisi di depan sudut C. Jika bentuk segitiganya seperti ini, maka kita tidak bisa menggunakan aturan trigonometri yang tadi. Sin sudut A sama dengan sisi yang tegak dibagi dengan sisi yang miring. Panjang sisi yang tegak dibagi dengan panjang sisi yang miring. Kita tidak bisa lagi menggunakan aturan kosinus yang berlaku pada segitiga siku-siku. Oleh karena itu, pada kasus khusus seperti ini, kita memiliki aturan tersendiri yang biasanya dikenal dengan aturan sinus-kosinus. Kapan aturan sinus digunakan? Perhatikan pada layar, ada suatu segitiga ABC, di mana segitiga ABC adalah segitiga tumpul dengan sudut tumpulnya berada di B. Ada A kecil, B kecil, dan C kecil. Ini merupakan notasi untuk panjang sisi yang berada di depan sudut masing-masing ya. Kalau A kecil ini digunakan sebagai notasi untuk panjang sisi di depan sudut A. B kecil, ini notasi untuk panjang sisi di depan sudut B, dan C kecil ini digunakan untuk notasi panjang sisi yang di depan sudut C. Ini hanya sebagai notasi, karena kita belum tahu berapa panjang sisinya, namun pada soal yang sebenarnya nanti bisa diganti dengan angka. Perhatikan pada layar, kondisi 1, ilustrasi 1. Ada tanda warna merah yang berbentuk seperti kurva. Ini tidak memiliki makna khusus, namun di sini hanya digunakan sebagai simbol untuk mempermudah kita untuk melihat. Ini hanya sebagai tanda aja. Pada kondisi 1, ilustrasi 1, diketahui sudut C, besar sudut C-nya diketahui, kemudian panjang sisi B dan panjang sisi C diketahui. Berarti di sini ada dua sisi dan satu sudut yang diketahui. Kemudian kita lihat kondisi 1, ilustrasi yang kedua, yang diketahui masih sama sudut C, kemudian panjang sisi C-nya, namun sekarang sisi A yang diketahui. Jadi yang diketahui di sini panjang sisi C, panjang sisi A, dan sudut C.
Artinya di sini diketahui panjang dua buah sisi dan satu sudut. Kemudian, pada kondisi kedua, kita lihat di sini yang diketahui adalah besar sudut A dan besar sudut B dengan panjang sisi B. Sedangkan elemen lain belum diketahui. Di sini diketahui dua buah sudut, besar dua buah sudut dan panjang satu sisi. Kondisi kedua, ilustrasi kedua. Sekarang yang diketahui sudut A dan sudut C, serta panjang sisi A. Jika diperhatikan pada kondisi kedua ini, yang diketahui adalah besar dua buah sudut dan panjang satu sisi. Perhatikan pada layar, bagian atas, gambar segitiga ini menunjukkan kondisi pertama, dan bagian bawah itu menunjukkan kondisi kedua. Jadi kapan kita menggunakan aturan sinus? Ketika kondisi pertama dipenuhi atau ketika kondisi kedua dipenuhi. Pada kondisi pertama, ada 3 elemen yang diketahui. Yang pertama panjang sisi C, panjang sisi A, dan sudut C. Sedangkan pada ilustrasi yang berikutnya, tetap di kondisi pertama, itu ada panjang sisi C, panjang sisi B, dan besar sudut C. Di sini, artinya kita bisa menggunakan aturan sinus ketika diketahui panjang dua buah sisi pada suatu segitiga dan besar salah satu sudutnya. Namun sudutnya ini bukan sudut apit dari kedua sisi yang diketahui. Kemudian, pada kondisi kedua, bisa kita lihat bahwa yang diketahui ada besar sudut A, besar sudut B, dan panjang sisi B. Kemudian pada ilustrasi berikutnya juga yang diketahui besar sudut A, besar sudut C, dan panjang sisi A. Oleh karena itu, aturan sinus dapat juga digunakan ketika diketahui besar dua buah sudut dan panjang salah satu sisi pada suatu segitiga. Jadi ada dua kondisi di mana kita bisa menggunakan aturan sinus dalam mengerjakan soal yang berkaitan dengan sudut dan juga segitiga. Ini adalah aturan sinus yang berlaku pada segitiga ABC, di mana ABC adalah segitiga tumpul. Di mana A kecil itu adalah notasi untuk panjang sisi di depan sudut A, B kecil notasi untuk panjang sisi di depan sudut B, dan C kecil itu notasi untuk panjang sisi di depan sudut C. Maka berlaku aturan sinus A per sin sudut A sama dengan B per sin sudut B sama dengan C per sin sudut C. Ketiga aturan ini tidak harus digunakan secara bersamaan, namun sesuai dengan kondisi soal. Yang pertama, jika yang diketahui adalah nilai A, kemudian sudut A dan sudut B, diminta untuk menentukan panjang sisi B, maka kita bisa memilih dua aturan ini. A per sin sudut A sama dengan B per sin sudut B. Atau kondisi lainnya, di mana yang diketahui adalah panjang sisi B, kemudian panjang sisi C, dan besar sudut B. Yang ingin diketahui adalah nilai dari sin sudut C. Maka kita gunakan aturan yang ini.
B per sin sudut B sama dengan C per sin sudut C. Atau kondisi yang berikutnya, yang diketahui adalah nilai dari sudut A atau besar sudut A. Kemudian yang diketahui juga besar dari sudut C dan panjang sisi C. Yang ingin dicari adalah panjang sisi A-nya berapa. Maka kita bisa menggunakan aturan yang ketiga ini. A per sin sudut A sama dengan C per sin sudut C. Jadi kita gunakan sepasang-sepasang. Ini contoh soalnya. Suatu segitiga sama kaki ABC memiliki sisi alas 20 cm dan besar sudut alasnya 30 derajat. Tentukan panjang sisi sama kakinya. Jika diketahui soalnya berbentuk cerita seperti ini, maka yang pertama yang perlu kita lakukan adalah membuat sketsa gambarnya untuk mempermudah visualisasi kita. Buat sketsa gambarnya, karena dia sketsa jadi ukurannya tidak harus 20 cm, namun kita bisa gunakan perbandingan. Kira-kira sketsa gambarnya seperti ini. Suatu segitiga sama kaki ABC, berarti kita gambarkan suatu segitiga ABC, dia adalah sama kaki, artinya panjang sisi A dan panjang sisi B ini sama. Memiliki sisi alas 20 cm, artinya nilai C ini adalah 20 cm. Dan besar sudut alasnya 30 derajat. Nah, karena dia bilang sudut alas, berarti sudut yang di sini. 30 derajat. Karena dia sama kaki, maka yang sudut B ini 30 derajat, sudut A-nya juga 30 derajat. Karena kita ketahui pada soal ini, diketahui ada dua buah sudut. Sudut B dan sudut A. Sama panjang salah satu sisinya. Berarti diketahui dua sudut, satu sisi. Maka kita gunakan aturan sinus di sini. Ini aturan sinusnya. Tapi kita akan pilih yang mana yang mau digunakan. Jika kita ingin mencari nilai B, maka kita bisa gunakan B per sin sudut B sama dengan C per sin sudut C. Atau kalau kita mau cari yang A, maka kita bisa gunakan A per sin sudut A sama dengan C per sin sudut C. Boleh yang mana saja. Kebetulan ini segitiga sama kaki. Tidak menjadi masalah. Dalam penyelesaian soal ini dipilih perbandingan yang B per sin sudut B per sin sudut B sama dengan C per sin sudut C. Yang menjadi masalah adalah sudut C-nya belum diketahui. Nah, untuk sudut yang berada di dalam segitiga, artinya kita mengingat kembali materi SMP, yakni jumlah besar sudut dalam suatu segitiga. Jumlah besar sudut dalam suatu segitiga, sudut A, besar sudut A, ditambah besar sudut B, ditambah besar sudut C, ini harus 180 derajat. Kalau kita tambahkan sudut A dengan sudut B, nilainya baru 60 derajat. Maka sisanya adalah 120 derajat. Maka besar sudut C-nya adalah 120 derajat. Sehingga bisa kita selesaikan B per sin sudut B, berarti sin 30 derajat, sama dengan C, C-nya 20 cm per sin sudut C. Sudut C-nya tadi sudah dicari 120 derajat. Karena ini sudut-sudut istimewa, 30 derajat, 120 derajat, bisa digunakan
pembahasan tentang nilai dari trigonometri untuk sudut-sudut istimewa. Untuk perhitungan pada penyelesaian soal ini tidak perlu dibuat dalam bentuk desimal, cukup dibuat dalam bentuk pecahan seperti ini. B per sin 30 derajat itu setengah, kemudian 20 cm tetap, kemudian sin 120 derajat itu adalah setengah akar 3, maka kita peroleh nilai B-nya adalah 20 per 3 akar 3 cm. Kapan aturan kosinus digunakan? Pada layar tampil suatu segitiga ABC, di mana segitiga ABC ini adalah suatu segitiga tumpul, dengan sudut tumpulnya berada di B. Kemudian ada A kecil, ini untuk notasi panjang sisi di depan sudut A, B kecil, notasi untuk panjang sisi di depan sudut B, dan C kecil, notasi untuk panjang sisi di depan sudut C. Pada kondisi yang sebenarnya ketika mengerjakan soal boleh diganti dengan angka. Kita lihat kondisi pertama. Kita menggunakan aturan kosinus. Perhatikan, yang berbentuk kurva dengan warna merah ini hanya sebagai tanda elemen apa saja yang diketahui. Pada kondisi 1 diketahui panjang sisi A, besar sudut B, dan panjang sisi C. Diketahui panjang dua buah sisi dan besar salah satu sudutnya. Kondisi kedua, diketahui panjang sisi A, panjang sisi B, dan besar sudut C. Di sini diketahui panjang dua buah sisi dan besar salah satu sudutnya. Pada kondisi ketiga, diketahui panjang sisi B, panjang sisi C, dan besar salah satu sudutnya. Apa yang dapat kalian simpulkan? Pada aturan kosinus, dari 3 buah kondisi ini, ternyata dapat digunakan aturan kosinus ketika diketahui panjang dua buah sisi suatu segitiga dan besar salah satu sudutnya. Namun perhatikan di sini, sudut yang diketahui harus merupakan sudut apit. Jadi aturan kosinus bisa kita gunakan jika diketahui panjang dua buah sisi dan besar sudut apit antar kedua sisi yang diketahui. Pada kondisi pertama, ketika diketahui panjang sisi A, panjang sisi C, dan besar sudut B, kemudian ingin dicari berapa panjang B. Maka berlaku aturan kosinus seperti ini. B kuadrat sama dengan A kuadrat, yang ini, ditambah C kuadrat dikurang 2AC dikali cos dari sudut B. Jadi kalau yang ingin diketahui adalah nilai dari B, maka tinggal diakarkan saja. Jadi B adalah akar dari A kuadrat ditambah C kuadrat dikurang 2AC cos sudut B. Pada kondisi kedua, jika diketahui panjang sisi B, panjang sisi A, dan besar sudut C, yang ingin dicari panjang sisi C, maka berlaku aturan
C kuadrat sama dengan A kuadrat ditambah B kuadrat dikurang 2AB cos sudut C. Perhatikan di sini, ini yang dicari, nilai C. Maka kita hanya mengkuadratkan nilai A kuadrat, tambah B kuadrat, dikurang 2 dikali A, B, dikali cos dari sudut C. Kalau di sini nilainya C, maka cos di sini cos sudut C. Ini yang perlu diingat. Panjang C sama dengan akar dari A kuadrat ditambah B kuadrat dikurang 2AB cos sudut C. Pada kondisi ketiga, ketika diketahui panjang sisi B, panjang sisi C, dan besar sudut A, yang ingin dicari adalah panjang dari A, maka berlaku A kuadrat sama dengan B kuadrat ditambah C kuadrat dikurang 2BC dikali cos sudut A. Karena yang dicari adalah panjang sisi A yang ini, maka cosnya itu adalah cos sudut A. Sehingga panjang A itu sama dengan akar dari B kuadrat ditambah C kuadrat dikurang 2BC cos sudut A. Jadi aturan kosinus itu ada 3. Jika yang ditanya panjang A, kita bisa gunakan yang ini, A kuadrat sama dengan B kuadrat ditambah C kuadrat dikurang 2BC dikali cos sudut A. Jika yang ditanyakan panjang sisi B, kita bisa gunakan yang ini, B kuadrat sama dengan A kuadrat ditambah C kuadrat dikurang 2AC dikali cos sudut B. Jika yang ditanyakan panjang C, maka kita bisa gunakan yang C kuadrat sama dengan A kuadrat ditambah B kuadrat dikurang 2AB dikali cos sudut C. Ini merupakan contoh soal penggunaan aturan kosinus. Suatu segitiga ABC yang panjang sisinya A, B, C memiliki besar sudut B sama dengan 60 derajat dan panjang sisi C 10 cm, panjang sisi A-nya 5 cm. Tentukan panjang sisi B. Untuk mempermudah menjawab soal cerita ini, yang pertama yang perlu dilakukan adalah membuat sketsa gambar. Bisa dilihat pada layar, ini merupakan suatu segitiga ABC dengan panjang sisinya A kecil, B kecil, dan C kecil. Panjang sisi C-nya 10 cm, panjang sisi A-nya 5 cm, dan sudut B-nya 60 derajat. Karena diketahui panjang dua buah sisi dan besar salah satu sudutnya, di mana sudutnya ini ternyata sudut apit antar kedua sisi, A diketahui, C diketahui, dan sudut yang diketahui adalah di sini sudut D, maka kita gunakan aturan kosinus. Yang dicari adalah panjang sisi lainnya itu adalah yang B. Maka kita gunakan aturan kosinus, B kuadrat sama dengan A kuadrat ditambah C kuadrat dikurang 2AC dikali cos sudut B. Sehingga diperoleh B kuadrat sama dengan 5 kuadrat. 5 adalah nilai dari A, A-nya 5. Kemudian C kuadrat, C-nya itu 10,
Jadi 10 kuadrat dikurang 2 AC, berarti 2 kali 5 kali 10, cos sudut B. Sudut B-nya 60 derajat. Maka setelah dihitung, diperoleh hasilnya B kuadrat itu adalah 75. Sedangkan B-nya adalah akar dari 75, yaitu 5 akar 3. Adalah kunci untuk kita menaklukkan dunia. Berlarilah tanpa lelah sampai engkau meraihnya. Laskar pelangi takkan terikat waktu. Bebaskan mimpimu di angkasa, warnai bintang di jiwa. Menarilah dan terus tertawa, walau dunia tak seindah